Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, program studi Teknologi Hasil Perikanan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kimia Dasar yang diampu oleh Ibu Jawiana Sokani Sofyan SSI MPD. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom akan saya jawab dalam video ini. Nomor 1, jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu kimia. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno telah mengetahui cara membuat anggur, mengolah logam, dan mengawetkan mayat. Sekitar abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani Demokritus dan Aristoteles sudah mencoba memahami hakikat dari suatu materi. Menurut Demokritus, materi bersifat diskontinu, partikel kecil atau atom. Dan menurut Aristoteles, materi bersifat diskontinu, tidak ada yang tidak terbagi, seperti tanah, air, dan udara. Hingga pada abad ke-8, lahirlah ilmu kimia pertama kali yang dikemukakan oleh Jabir bin Hayyan. Ia menamakannya sebagai alkimia yang berarti perubahan materi. Selanjutnya, pada abad ke-18, lahirlah kimia modern ketika ahli kimia dari Prancis, Antoine Laurent Lavoisier, melakukan serangkaian percobaan. Pada tahun 1803, John Dalton, seorang guru dari sekolah Inggris, mengajukan teori atom yang pertama. Sejak itu, kimia berkembang dengan sangat pesat. Soal yang kedua, jelaskan tentang konsep dasar kimia. Di dalam kimia ada 3 aspek dan 3 dunia. 3 aspek dalam kimia meliputi struktur, energetik, dan kinetika. Nah, struktur suatu zat itu akan mempengaruhi sifat dari zat itu. Dan di dalam kimia ada 2 jenis ikatan kimia yang sangat berbeda, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, contoh dari senyawa ion itu seperti garam dapur atau NaCl. Sedangkan contoh dari senyawa kovalen itu seperti kayu. Kemudian yang kedua, energetik. Misalkan di kimia itu reaksi pembentukan suatu zat. Jadi, suatu zat yang bergabung dengan zat lain kemudian membentuk suatu senyawa itu pasti disertai dengan perubahan energi, baik itu melepas energi ataupun menerima energi. Kemudian yang ketiga, kinetika. Kinetik ini berhubungan erat dengan waktu atau kecepatan. Dan di dalam kimia juga ada 3 dunia dalam kimia. Yang pertama adalah dunia makro. Dunia makro ini adalah dunia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan yang kedua, dunia submikro adalah dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi bisa kita lihat dengan bantuan alat atau instrumen kimia. Kemudian yang ketiga, dunia simbol. Dalam kimia, identik dengan simbol. Unsur diberi simbol, senyawa juga diberi simbol. Soal yang ketiga, jelaskan perkembangan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang pertama, teori atom Dalton. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda-beda pula. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Dia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian, hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Yang kedua, model atom Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom.
Yang ketiga, model atom Rutherford. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom, dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang keempat, model atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya atau tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Namun, model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terjadi karena adanya medan magnet. Dan yang kelima, model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Soal yang keempat, jelaskan tentang sistem periodik unsur, fungsi tabel, kolom, dan baris. Jelaskan tentang deret lantanida dan aktinida. Jelaskan tentang golongan A dan golongan B. Sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Dengan adanya tabel, kolom, dan baris, kita bisa mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Deret lantanidah itu deret yang beranggotakan dengan nomor atom 57 sampai 70. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanum, sehingga disebut dengan deret lantanida. Deret aktinida, deret yang beranggotakan unsur dengan nomor atom 89 sampai 102. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan aktinium. Deret lantanida dan aktinida ini terletak di dua baris bagian bawah. Unsur-unsur pada golongan A merupakan golongan utama, sedangkan golongan B dinamakan logam transisi. Soal yang kelima, jelaskan tentang stoikiometri, persamaan kimia dan contohnya, rumus molekul, dan rumus empiris. Stoikiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat, meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus molekuler yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Rumus molekul adalah rumus yang menunjukkan jumlah atom setiap unsur dalam suatu senyawa. Rumus empiris adalah rumus yang memiliki perbandingan atom-atom paling sederhana dalam suatu senyawa. Soal yang keenam, jelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion terbentuk ketika salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi negatif. Dan ikatan kovalen terbentuk ketika digunakan secara bersama oleh dua atom yang terikat. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur non-logam. Soal yang ketujuh, jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen sebenarnya merupakan gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul polar.
Dan gaya van der Waals merupakan gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Partikel-partikel yang dimaksud dapat berupa ion, molekul dipol permanen, dan dipol terinduksi.